azab. Dia penghuni neraka, ya Allah. Udah ngebunuh berapa? 100. Kata malaikat rahmat, dia penghuni surga. Niatnya apa? Pengen baik. Fakhtasama malaikatul azabi wa malaikatul rahmah. Dua malaikat ini berselisih pendapat. Allah mengatakan, biar adil, kata Allah di Rasulullah, qisu hazal ardi. Ukur bumi mana yang lebih dekat. Bumi dekatnya ke orang baik, atau orang baik dekatnya ke bumi yang jahat, atau dekatnya ke lingkungan yang baik. Nah, apa kata Allah? Qisu hazal ardi. Sama Allah bumi digerakin. Gampang nggak bagi Allah? Sama Allah bumi digerakin menuju yang lebih baik. Dideketin sama Allah. Sama malaikat dihitung. Ternyata yang lebih dekat mana? Baik. Surga nggak ini? Ya, bareng-bareng. Innamal a'malu. Lagi yuk. Innamal a'malu. Terus? Biniat. Bukan biniat ini. Ini beda lagi nih. Yuk. Innamal a'malu bil qawatimi. Apa? Amal ibadah seseorang ditentukan di endingnya. Di apanya? Endingnya. Apa itu ending? Akhirnya. Orang yang rajin berbuat dosa dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, bisa apa? Masuk surga. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa, orang yang rajin ibadah, bisa jadi masuk neraka. Zubil, silakan ibu ya. Silakan duduk ya. Jelas ya Bapak ya Ibu ya. Jadi kalau begitu apa? Yang lalu udah berlalu. Let's gone, be bygone. Bukan bygone. Let's gone, be bygone. Yang lalu udah apa? Berlalu aja. Dulu barangkali saya sholatnya jam 2:30. Dulu zuhurnya 2:30. Asarnya bahkan macet masih enjoy aja style musik di mobilnya. Sekarang apa? Berusaha yuk. Yang lalu udah berlalu. Buka lembaran baru. Apa? Sholat di awal waktu. Dengan sholat di awal waktu, Allah cinta sama kita. Kalau Allah udah cinta sama kita, seluruh jadi apa? Ikut cinta. Nah, baik. Ini udah jam 10:04, cepet banget ya. Terusin nggak nih? Nggak terasa ya. Tadi saya mulai jam 9:30 Ibu. Sekarang jam 10 kurang lewat 1/4. Berarti berapa menit nih? 45 menit. Terusin? Sampai jam berapa? 12. Oh, enggak. Udah waktu. 12 ulang udah zuhur. Udah? Sholat apa di awal? Mendatangkan? Cintanya siapa? Allah. Pengen dicintai Allah? Pengen segala apa yang kita pengen Allah ijabah? Pengen gak nih? Tadi itu yang Allah kalau udah cinta, semua doa pasti ijabah. Berusaha dulu, gimana caranya? Awal waktu. Yang kedua, Bapak Ibu saya tanya, lebih sering mana kita saat-saat ini? Seringnya kita jalan-jalan, apa seringnya kita ke masjid? Jalan-jalan ya. Allah mengatakan begini, ahabbul biladi ilallahi al-masajid. Tempat yang Allah cintai di mana? Masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang Allah benci di mana? Pasar. Ya, pasar itu termasuk mall. Tapi ada nggak Bapak perempuan yang lebih sering ke mall? Saya. Ada. Padahal tempat yang Allah cintai di mana nih? Masjid. Makanya biar Allah cinta sama kita, kita harus datengin tempat yang Allah cintai. Di mana tuh? Masjid. Makanya bagi saya, Bapak Ibu punya prinsip, saya berusaha. Di mana sholatnya? Masjid. Yang kedua, biar kita minta tolong sama Allah dengan apa? Sholat di awal waktu. Tapi nggak cukup. Harus di mana? Ini tantangan buat mereka yang jauh rumahnya dari masjid. Ini tantangan. Ya minimal subuhnya harus kena deh. Di mana? Masjid. Jadi gimana nih? Sholatnya harus di masjid. Tuh. Biar Allah cinta sama kita, gimana sholatnya? Kemarin yang udah pernah saya bahas, gimana Pak Doni ya? Ya gimana tuh? Pas siapa tuh? Kemana tuh? Ya Allah. Kaki kanan menuju masjid. Kaki kanan apa?
Nih Pak Andi barangkali Pak Ida belum dengar. Mau ke masjid, kaki kanan apa? Kata Rasulullah, kaki kanan satu pahala, kaki kiri baik pergi maupun pulang, baik jalan kaki maupun naik mobil. Ini tantangan buat kita, terutama laki-laki. Ya, terutama laki-laki. Kalau udah subuhnya cinta sama masjid, zuhur, asar, maghrib, isya ikut. Buktikan Bapak, saya menemukan lazzatul ibadah. Saya menemukan nikmatnya ibadah ketika apa? Berjamaah di masjid subuhnya. Kalau kita udah subuhnya di masjid, apalagi subuh jam 4 kurang lewat 8 menit, jam 4 udah di masjid nunggu azan subuh, ini lebih istimewa lagi. Insya Allah, Allah kita perhatian sama Allah, Allah pun akan lebih perhatian sama kita. Makanya pengen dicintai sama Allah nggak mungkin semudah begitu. Kita harus apa nih? Tadi yang saya bilang tadi, harus mencari, berusaha. Hidayah itu nggak menanti, hidayah itu harus kita cari. Pengen Allah cinta sama kita, sholatnya dong di awal waktu. Nggak cukup ini dengan apa? Sholat dong di mana? Bagi apa? Laki-laki. Tuh, perempuan lebih baik di rumah, kecuali kalau suaminya ngizinin. Jangan sampai perempuan sholatnya di masjid, suaminya di rumah. Jangan sampai begini. Balik ini namanya. Ya Pak Andi, betul nggak Pak Andi? Iya, balik kalau begitu. Tapi saya yakin kok kita semua nih, laki-laki saya yakin pada cinta dengan masjid kok. Lanjut ini? Lanjut? Dan terakhir, melanjutkan ini kan 50 menit udah kesana kemari. Sekarang lanjutan dari kemarin apa? Pengen datengin cinta sama Allah, pengen dicintai sama Allah, doa kita diijabah, dilindungi dari segala macam mara bahaya. Teman-teman kita orang-orang baik, bukan hanya sholat awal waktu, sholat di masjid, apalagi rajin sholat sunnah. Apa? Sholat apa? Sunnah. Masya Allah, ini yang dahsyat. Sebenarnya Bapak, tujuan saya Ibu ini nih. Tujuan saya sebenarnya ini nih. Cuman kok semalam saya baca-baca lebih mantap kalau saya jelasin dari sini dulu nih. Cinta sama Allah, sholat di awal waktu, sholat di masjid, sholat sunnah. Kalau kita udah berjamaahnya di masjid, kita ketagihan akan mencari lagi deketin Allah. Dengan apa? Sholat sunnah. Jangan sampai sholat tahajudnya dia dapat, subuhnya kesiangan. Saya belum lama Sabtu kemarin diminta ngisi pengajian di pensiunan Pertamina. Ya, pensiunan Pertamina ada jamaah bicara begini, Ustadz, saya sejak nikah nggak pernah ninggalin sholat tahajud, tapi saya subuhnya selalu di rumah. Ini yang berabe. Ya, Umar bin Khattab pernah ketemu dengan Sulaiman bin Husaimah. Siapa? Sulaiman bin Husaimah. Sulaiman bin Husaimah nggak sholat subuhnya nggak di masjid, nggak kelihatan sama Umar bin Khattab. Paginya Umar bin Khattab ketemu dengan Ummi Syifa. Ummi Syifa ini adalah ibu dari Sulaiman bin Husaimah. Kata Umar bin Khattab, wahai Ummi Syifa, tadi subuh aku nggak menemukan anakmu di masjid. Kata Ummi Syifa, anakku nggak sholat subuh, kesiangan gara-gara sholat tahajud. Kata Umar bin Khattab, saya lebih baik nggak sholat tahajud, tapi bisa sembahyang berjamaah di masjid, ketimbang saya sholat tahajud tapi nggak berjamaah di masjid. Coba saya ulangi nih. Ini kata siapa nih? Umar bin yang dijanjikan masuk surga. Kata Umar bin Khattab, saya lebih baik nggak sholat tahajud, tapi saya bisa sholat subuhnya di mana? Masjid. Ketimbang saya sholat tahajud, nggak sholat subuh di mana? Masjid. Syukur-syukur tahajudnya juga dapat, subuhnya juga di masjid. Kita jangan sampai ngeduluin sunnah ketimbang apa? Wajib. Kita jangan sampai duluin apa? Sunnah ketimbang wajib. Makanya kalau kita udah di awal waktu nih sholatnya nih, kalau kita udah sholatnya di masjid nih, kita harus kejar lagi dengan apa nih? Sholat sunnah. 3 amal ibadah ini kalau kita kerjakan, insya Allah dengan sendirinya segala doa, segala keinginan, segala hajat, segala urusan kita akan Allah permudah. Insya Allah. Dah, oke Bu. Sebelum saya lanjutin, barangkali ada yang tanya, silakan. Sebelum saya lanjutkan sholat sunnah nih, ada yang tanya? Ya, Ibu siapa? Bu Finita, silakan Bu Finita. Kan
Kita suka ke mall nih. Suka apa? Ke mall. Oh, suka ke mall ya Ibu Finita ya. Silakan. Kita semua di sini. Oh, di sini. Siapa Ibu? Ibu Falah. Ibu Falah, Bu Niken, Bu Dinda. Suka ke mall juga ya? Oh iya suka ke mall ya, nggak apa. Memang wanita begitu biasanya ya. Silakan. Tapi kita berusaha untuk sholat di musolanya. Misalkan kita kumpul di mall. Oh sering kumpul-kumpul ya? Sering. Kadang apa makanan dipoto ya, trek gitu. Iya. Saya sering lihat kok di status BBM begitu ya, silakan ya, nggak apa. Maaf ya Bu, memang seusia saya semua Bu, maaf ya Bu. Silakan ya. Itu nggak apa-apa kan, Ustaz ya? Ibu, Bapak, ada hadis begini nih. Jangan lebih dulu datang ke mall dan pulangnya belakangan. Yang maksud saya nih. Jangan buka mall jam 10. Setengah 11 deh. Kita jam 10 udah ada di mall. Nah, pulangnya habis isya. Ini yang pertama. Jangan terlalu lama di mall atau di pasar. Kan pasar itu kan mall. Karena kan di zaman Rasul nggak ada mall kan. Yang kedua, jangan sering. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, karena setan menancapkan benderanya di mall, di pasar. Ya. Apa maksudnya setan menancapkan bendera di pasar? Setan lebih mudah menang mengganggu umat Rasulullah ketika berada di mall atau pasar. Ya, saya ulangin ya. Setan lebih apa? Lebih mudah mengganggu. Ngelihat barang-barang mewah, timbullah perasaan tidak qanaah. Ya, bener ya? Tasnya, brandednya, mewah-mewah. Wah, berapa harganya nih? Timbullah. Kan nggak mustahil kalau di mall ngeliat barang-barang mewah. Bener Bu? Belum diskon. Belum, nggak diskon gini, nggak bicara diskon ini. Ya. apalagi diskon tambah pengen. Ya itulah timbul apa perasaan apa nih? Nggak qanaah muncul. Kata Rasul benar, setan itu menancapkan benderanya di pasar. Laki-laki barangkali ke mall ngelihat wanita pakaian Ini. tuh kan lebih mudah dapetinnya. Ngeliat perempuan pakaian segini di mana? Lebih mudah. Tuh makanya kata Rasulullah silakan ke pasar, silakan ke mall. Saya nggak ngelarang wanita ke mall kok, nggak ngelarang. Makan, kebutuhan selesai, pulang. Jangan dijadikan tujuan utama kemana? Ke mall. Silakan ke mall. Apalagi sekarang di mall-mall kok, Gandaria City. Wah, Masya Allah. Saya punya hajat dengan Mas Rahmat, ada mall baru di Ayon. Saya cuman ada barangnya cuman di Ayon aja. Tapi musolanya hebat, udah beli barang, selesai, pulang. Ini nggak jadi masalah. Cuman jangan sampai dikit-dikit ketemu di mall, makan ngobrol-ngobrol 2 jam, 3 jam. Ini yang jadi problem. Bahkan ke Toprak teras kota dipoto, tak pasang status sejadah, teras kota. Wah, ini yang kalau bisa dihindari deh. Ya, kenapa? Setan menang di mana? Di mall. Udah, ya, jangan bicara mall, bicara lagi sholat sunnah. Ya, udah. Sholat di awal waktu. Sholatnya di mana? Masjid. Sholat apa nih? Sunnah. Oke Bu, saya enggak ini, saya akan bicarakan ini sedikit ya. Sholat apa nih? Sunnah. Kemarin gimana kemarin? Yang saya contohin gimana? Sholatnya siapa? Saya, Mas Slamet barangkali contoh. Saya dengan siapa? Enggak ini, Mas Slamet. Saya berusaha tepat waktu. Sholat sunnahnya berusaha enggak ketinggalan. Kan yang pertama dihitung apa? Sama siapa lagi? Sholat dulu. Kalau sholatnya menang, yang lain jadi ikut menang. Saya berdua sama Slamet, sama ibu dia bertiga. Ya, saya bertiga nih. Ternyata sholat saya menang. Dus. Surga nggak nih? Kita bertiga Bu, insya Allah surga. Ya, sekarang giliran bapak-bapak nih, sama ibu-ibu semuanya nih. Nah, ditimbang nih. Ternyata sembahyang zuhur jam 2:30. Contoh. Kemudian asarnya jam 4:30. Ditimbang, ternyata yang menang amal jelek. Sedangkan saya bertiga sama ibu udah surga duluan. Kenapa bapak belum ini? Ditimbang nih, apa yang menang nih? Amal jelek. Kan belum tentu neraka. Kemarin kita bahas. Tutupin dengan apa? Dengan apa? Diambillah sholat sunnah Pak Dian, Pak Doni, Pak Andi. Diambillah, tutupin kekurangan wajibnya. Dus, menang. Tambah lagi tahajudnya, dus, menang. Tambah lagi duhanya, dus, menang. Tambah lagi witirnya, dus, menang. Surga nggak nih? Tanpa kita sadari, sholat sunnah nutupin kekurangan apa? Kekurangan apa? Wajib. Lagi sholat sunnah, Allahu Akbar. Ya Allah, saya ini lagi sholat zuhur wajib ya. Allahu Akbar. Ya Allah, saya sholat zuhur 2 apa 3 rakaat nih ya. Pernah nggak kayak gitu Bu? Iya. Ragu-ragu dalam bilangannya. Iya. Ini kan bisa mengurangi nilai pahala.
tutupin. Pakai apa? Pakai apa? Sholat sunnah tanpa disadari pahalanya, keutamaannya. Nutupin apa? Kekurangan sholat apa? Makanya sholat sunnah itu terbagi menjadi dua. Coba ke saya, lihat, ibu maaf ya. Apa nih? Terbagi menjadi dua. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, namanya apa? Rawatib. Dan sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat wajib. Tidak mengiringi wajib. Yuk bareng-bareng ya, sama-sama. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Sholat sunnah yang mengiringi sholat sunnah wajib, namanya apa? Rawatib. Sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua. Yang pertama ditekankan, disebut mu'akkadah. Yang kedua tidak ditekankan. Coba bareng-bareng yuk. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib dibagi menjadi dua. Yang ditekankan, kita diutamakan mengerjakannya. Dan yang tidak ditekankan, maksudnya apa? Ya mengerjakan silakan, tapi pun dapat pahala. Tapi yang utama mana? Nih. Sholat sunnah ini terbagi ya bareng ya, dibagi menjadi dua. Sholat sunnah rawatib mengiringi sholat wajib. Yang kedua sholat sunnah tidak mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat wajib dibagi menjadi dua. Dikerjakan sendirian dan dikerjakan berjamaah. Apa nih? Sendiri. Sendiri apa contohnya? Duha, tahajud, witir. Ini apa nih? Sendiri. Kalau jamaah gimana? Taraweh. Ya, taraweh. Sholat apa tuh? Hari raya. Sholat Id. Ya, ini berjamaah nih. Makanya sholat sunnah yang tidak, ini kan nggak mengiringi wajib ini. Kan terlepas sama zuhur, terlepas sama subuh, terlepas sama isya, orang sendiri dia. Makanya ada dua, sholat sunnah yang sendirian, sholat sunnah yang berjamaah. Ini kita nggak bahas dulu nih. Kita bahas yang mana dulu nih? Ini dulu. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua. Yang ditekankan untuk mengerjakan dengan yang tidak ditekankan. Yang ditekankan apa aja Ustadz? Oke, Ibu sama-sama. Nah, Ibu nanti di apa? Tolong diapakan nih di foto-foto. Tolong jangan makanan teras kota di foto, tapi di apa di ini? Di apa ini? Saya Bapak habis pengajian ibu-ibu, kalau saya sendirian saya nggak mau minta foto. Apa saya nggak mau dipoto? Jadi ada ibu-ibu nih, saya itu sendirian ngisi pengajian. Setelah ngaji foto, oh enggak deh. Kalau saya ada Mas Slamet atau bapak-bapak, saya ikut nimbrung foto. Ini khawatir saya terjadi fitnah, apalagi gesekan-gesekan perempuan. Ini kita harus bisa menghindari. Makanya saya selalu bawa apa nih? Selamat. Bukan bawa setan, mau bawa setan. Udah. Kembali lagi ya. Yuk bareng-bareng ya. Yuk kita bicara apa nih? Sholat. Udah hampir 1 jam, nggak apa-apa ini 1 jam. Ini kalau begini yang enak, yang ngomong, yang tausiah apa yang dengerin? Coba saya ulangin dah. Ya. Kalau begini yang enak, yang tausiah apa yang dengerin nih? Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, yang mengiringi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat wajib. Oke, ibu sebentar, ibu ke saya lihat ya. Ini biar cukup kita bicara ini nih. Ya, bicara apa nih? Saya buka aja kali ya, nggak apa-apa? Ya, saya buka. Foto dulu. Nanti aja kan jadi hapus ini. Ini punya siapa nih ininya nih? Berkah. Saya punya Pak Andi ini tadi. Oh bukan ya? Bukan ya. Insya Allah berkah ya. Jadi kita bicara apa nih? Tadi apa? Nyambung Bapak ini? Nyambung nggak nih? Saya pikir alumni Al-Azhar pada ngerti semua kok. Saya pun ngisi pengajian juga di Masjid Al-Azharnya dengan teman-teman mahasiswanya itu. Ya, Al-Azhar Kebayoran. Ya, apa kemarin saya sempat ngisi juga di bulan puasa ceramah itikaf ya. Rawatib itu tadi terbagi menjadi berapa? Dua. Yang di apa tadi? Nyambung nggak maksud ibu yang ditekankan ini? Yang digalakan, diutamakan, ya diprioritaskan. Yang kedua apa ini? Yang tidak ditekankan. Yang tidak yang ditekankan apa saja Ustadz? Jumlahnya 12. Berapa? 12. Apa saja Ustadz? Zuhur. Sebelum zuhur ada apa namanya?
Qobliyah itu apa? Sebelum sholat zuhur. Yang namanya ba'diyah itu setelah. Coba, ibu sebentar, saya tulis ya. Qobliyah. Apa namanya nih? Qobliyah itu apa? Qobl. Sebelum. Ini apa nih? Ba'diyah apa artinya ba'diyah? Sesudah. Nah, tujuan kita kan ini apa sih sholat sunnah ini? Satu, biar kita bersyukur. Kedua apa? Biar datangnya apa nih tadi? Cinta Allah. Cintanya Allah. Nah, sholat sunnah yang ditekankan mengiringi sholat wajib, rawatib 12. Apa saja Ustadz? Kata Rasulullah, ini ucapan Rasulullah. Apa saja Ustadz? 4 sebelum zuhur. Apa nih? Qobliyah. 2 setelah zuhur. Apa ini? Ba'diyah. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Bareng-bareng yuk. 4 ini zuhur. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Berapa jumlahnya nih? 12. Selain ini namanya apa? Tidak ditekankan. Nah, sekarang qobliyah zuhur udah, ba'diyah zuhur udah. Asar ada nggak di sini asar? 4 sebelum asar. Yang tidak di apa ini? 4. Tapi kalau ngerjakan bagus nggak ini? Bagus. 2 atau 4 sebelum apa nih? Asar. Di sini ada maghrib nggak di sini? Ada. 2 sebelum maghrib. Isya ada nggak di sini Isya? Cuma di mana? Sesudahnya. Ada nggak sebelumnya? Nggak ada. Makanya apa? 2 sebelum isya. Selain ini namanya ini. Cuman kalau bisa berusaha ngerjakan apanya nih? Coba ibu lihat dah. Berapa jumlahnya nih? 4, 6, 8, 10, 12. Berapa nih? Yuk janji dulu yuk sama Allah. Mau nggak nih? Nggak, mau ngerjakan nggak nih? Iya bareng-bareng. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 setelah 2 sebelum subuh. Yuk bareng-bareng yuk, bareng-bareng yuk, sama-sama yuk. Ibu sama-sama yuk, bareng. Bu Finita semuanya bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama. Man sholla. Man artinya barang. Sholat siapa yang sholat? Yuk bareng-bareng. Man sholla isnata asyrota fi kulli yaumin. Ya sama-sama. Walailatin. Rasul pernah bersabda, man sholla, barang siapa yang tadi? Sholat. Saya lihat. Wahid, isnani, talata, arba, khomsa, sita, saba'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Berapa? 10. Ihda asyar berapa? 11. Hebat Pak Andi. Emang gini kan gampang banget hitungnya kan? Gampang ini hitungnya. Ya, berapa ini? Kata Rasul, isna asyar berapa? 12. Man sholla isnata asyrota roka'ah. Barang siapa yang sholat sunnah, kata Rasulullah, rawatib 12 rokaat fi kulli yaumin, setiap hari, walailatin maupun malamnya, bunyalahunna baitun fil jannah. Nanti Allah akan bangunkan, Allah akan buatkan rumah di sorga. Subhanallah. Jadi pengen punya rumah di sorga, gimana caranya? Sholat sunnah apa? Rawatib. Jadi kalau kita mengerjakan sholat sunnah rawatib, bukan hanya mendatangkan cintanya Allah, tapi apa? Jaminannya apa? Kita punya apa Pak? Rumah. Buat apa sih punya rumah di dunia, nggak punya rumah di sorga? Lebih baik punya rumah di sorga, nggak punya rumah di dunia. Syukur-syukur. Coba pilih mana? Nggak punya rumah di dunia, punya rumah di sorga. Punya rumah di dunia, punya rumah di dunia, nggak punya rumah di surga. Atau nggak punya rumah di dunia, punya rumah di sorga. Pilih mana? Hah? Gimana Pak Andi? Kalau disuruh milih ya nggak punya rumah di dunia, punya rumah di surga. Syukur-syukur. Ya, ya 4-5 nggak apa-apa. Iya. Syukur-syukur dua-duanya. Punya rumah di dunia juga punya rumah apa? Ibu sebentar. Pengen punya rumah di sorga bukan hanya ini. Ya, 1 wakafin tanah buat masjid. Atau ada proses pembangunan masjid, kita apain? Sumbang. Ini saya kebetulan ngisi pengajian juga
di Kubah Emas. Masjid Kubah Emas. Pernah dengar? Yang ada di Depok, Sawangan. Saya ketemu dengan Ibu Hajah Dian Al-Mahri yang punya kubah emas. Saya tausiah di Petukangan, kan rumah beliau di Petukangan. Saya tanya, Ibu Dian, berapa dana yang dihabiskan untuk membangun sekaligus tanah, sekaligus emas untuk kubah emas? Beliau cuma senyum. Yang jawab sekretarisnya. Apa katanya? 1,3 triliun. Jadi untuk membangun emas dengan kubahnya, ada berapa dana tadi? 1,3 triliun. Makanya dahsyat itu masjid. Spekernya semuanya dengan apa? Dengan karpetnya, marmernya, 1,3 triliun. Orang yang membangun masjid atau mewakafkan tanahnya untuk masjid, apa jaminannya? Surga. Punya apa? Rumah. Makanya pengen punya rumah di surga. Satu apa? Ngerjakan sholat sunnah. Berapa rakaat? Yang kedua pengen punya rumah di surga. Apa tadi? Wakaf atau apa? Sedekah. Buat apa nih? Buat masjid. Cuman ya sedekah jangan warna abu-abu. Masa pengen punya rumah sedekahnya abu-abu? Ada nggak yang abu-abu? Apa abu-abu itu? Ini 2000. 2000. Ya Allah, Bapak, Masya Allah. Saya kan khutbah di WTC kan, ada Bank SBC dengan Bintaro. Barusan ngobrol di jamaah tentang cincin, bacan. Ya, bacan kan paling hebat. Ustaz 15 juta, Tat. Iya, saya senyum-senyum aja. Sebelum khotib naik, kan ada tromol tuh. Ada tromol. Dia buka dompetnya, saya ngintip begini. Ada merah, biru. Biru itu kan berapa biru? Wah, apa ibu ya? Biru 50.000 ya. Ada yang warna abu-abu. Yang dikasih apa? Abu-abu. Cincinnya 15 juta. La ilaha illallah. Makanya kalau begitu, lagi-lagi apa? Kita harus berusaha deh ibadah. Bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minannas. Ya, sama-sama ya. Jadi apa? Pengen punya rumah di sorga. Apa syaratnya tadi? Apa? 12 rakaat sholat sunnah rawah. Yang kedua pengen punya rumah di sorga apa? Bangun. Yang ketiga pengen punya rumah di sorga apa? Man qoda oroha idal masajid nazarallahu nuzratan fil jannah. Barang siapa yang rajin sholatnya berjamaah di masjid punya rumah di sorga. Masya Allah. Apa nih? Berjamaah? Yuk bareng-bareng yuk. Pengen punya rumah di sorga, biasakan sholat sunnah rawatibnya berapa rakaat? 12. Yang kedua pengen punya rumah di sorga, gimana caranya? Sedekah di masjid. Yang kedua apa? Berjamaah di mana nih? Kembali lagi ke sini. Nih, tuh. Jadi orang yang sholatnya berjamaah di masjid bukan hanya mendatangkan cinta Allah, tapi apa nih? Punya apa? Rumah. Di mana rumahnya? Di surga. Dan kalau bisa, Ustadz kapan sedekahnya ini? Ini kalau bisa sedekahnya ini pagi. Sedekah di pagi hari. Udah sedekah ibu bapak sekarang? Oh belum ya? Kok belum dari tadi ya? Sedekah. Nah, kapan sedekahnya pagi? Orang yang sedekahnya pagi, untungnya 3. 1, tolong entah kapan ketemu lagi, entah kapan, tolong ingati saya. Orang-orang yang didoakan para malaikat. Siapa dia? Yang sedekahnya pagi. Sedekahnya kapan? Pagi. Dapat doa dari? Yang kedua, biar tambah berkah, gimana sedekah pagi? Apa untungnya? Undang rezeki. Allah tahu nggak? Jam 1 siang, sore, kita dapat rezeki apa enggak? Allah tahu nggak? Tahu. Undang rezeki dengan apa? Saya pernah sedekah di pagi hari 50.000. Warnanya apa tadi? Biru. Saya sedekah di masjid hari Jumat 50.000 sama yang biasa azan marbot masjid, namanya Bapak Seari. Saya kasih 50.000. Hari itu hari Jumat. Hari Jumat saya juga khotib Jumat di Masjid Al-Makmur. Tiba-tiba yang pernah saya ceritakan, Bapak Rifat mendatangi saya, minta nomor rekening saya. Masya Allah, 50 hari 50.000 pagi. Siangnya Pak Rifat selesai khotib Jumat saya di Masjid Al-Makmur Tanah Abang, Ustadz, saya minta nomor rekening. Bapak siapa? Ternyata yang mengirim karpet ke Tanah Abang adalah Pak Rifat, pengusaha karpet dari Palembang. Apa yang terjadi? Tolong Ustadz jangan berusaha. Nomor handphone saya selalu saya simpan nomor rekening. Makanya Pak Andi atau Pak Dian atau Pak Doni mau minta, ada di sini nomor rekening. Rekening saya. Selalu ada di sini. Saya berikan Pak Rifat, ini nomor rekening saya.
Dia pakai mobile banking, Ustadz udah saya transfer 7.500.000. Subhanallah, benar. Dan saya maaf, saya nggak takabur. Saya udah ngamalkan ini bertahun-tahun. Sedekahnya kapan? Pagi. Ngundang apa? Rezeki 50.000. Berapa tergantinya? 50.000, 7,5 juta, belum sore, belum malam, dan saya nyesel. Kenapa enggak? Jadi kalau begitu Bapak Andi, Pak Dian, dan Pak Doni semuanya yang pengen jual tanah, yang pengen punya urusan, yang pengen punya hajat, undang rezeki. Dengan apa? Kalau bisa kapan sedekahnya? Ya jangan abu-abu duitnya, tabungan puluhan juta, ratusan juta buat makan di Gandaria City, di mall mana habis ratusan ribu. Sedekah abu-abu. Bukan di sini. Sini mah pasti sedekahnya lembaran merah semua ya. Bukan di sini ya. Yang ketiga apa Bapak? Kita naik motor, naik mobil, kecelakaan. Allah tahu nggak? Tahu. Tahu nggak Allah? Tahu. Tolak bala. Pakai apa? Sedekah. Kapan sedekahnya? Pagi. Ibu nganterin anak ke sekolah ke Al-Azhar, nganterin anak, aturan ketangkep polisi, atau barangkali kecelakaan kena musibah, tolak deh musibah itu dengan apa? Sedekah. Ustadz kemana? Kan di pos satpam ada ini, orang nungguin satpam, pos polisi, security, kasih deh 50.000 kek. Atau di Bintaro menemukan ada orang yang penyapu jalanan, berhenti dulu, kasih. Atau pembantu di rumah, kan udah saya gaji Ustadz. Oh beda, gaji memang hak dia kerja sama kita, ini mah sekedar uang sedekah. Atau barangkali ibu-ibu yang biasa ke mall, jalan-jalan ke mall, ketika masuk toilet, kan ada yang apa tuh? Ada yang bersih-bersihin kan? Kasih deh. Menurut kita pahalanya di pandangan Allah besar. Jangan pernah ngeremehin ibadah kecil. Menurut kita pahalanya kecil, tapi di pandangan Allah besar. Tuh, kembali lagi. Makanya apa ini? 12 rakaat sholat sunnah yang membuat apa jaminannya apa nih? Surga. Ibu terakhir dari saya. Terakhir ya. Diminum dulu, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Saya sabar kok Pak. Enggak, terakhir dari saya. Kita kan berlomba-lomba datang apa nih? 12. Nah, Pak Andi, Pak Doni dengan Pak Dian, kita lagi di masjid nih, habis wudhu. Mau sholat sunnah apa nih? Zuhur. Berapa rakaat sih nih? Nah, caranya selesai sholat sunnah 2 rakaat. Jika timing iqomahnya, kan ada waktu iqomahnya tuh, masih lama, sholat lagi deh. Ya, jadi berapa ini? Tapi kalau Ustadz Yusuf Mansur bukan 2 setelahnya. Ini kan berapa setelahnya nih? 2. Kalau Ustadz Yusuf Mansur bukan 2, tambahin lagi sama dia. Berapa? Jadi 4. Ini pun boleh. Dan ini lebih utama. Dan ini pun selalu saya kerjakan. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Barang siapa yang mengerjakan 4 sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan jasadnya dimakan api neraka. Pilih aja, mau 4 boleh, mau 2 juga boleh. Baik, lagi sholat nih. Lagi apa? Sholat. Sholat apa? Zuhur. Qobliyah zuhur. Ya. Allahu Akbar. Baru memulai sholat qobliyah, tiba-tiba iqomah dikumandangkan. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Ya Allah, baru mulai nih. Terusin nggak nih? Nah, Apa? pertanyaannya ya, terusin. Diterusin? Enggak tahu. Iya, terusin mungkin. Jadi kita Ya ini kita akan bahas ini. Jadi bagaimana? Jangan duluin ketimbang wajib. iza uqimatis sholata fala sholata ilal maktubah. Kata Rasulullah, jika udah dikumandangkan qomat, enggak ada sholat sunnah. Kecuali apa? Wah, wajib. Jadi kalau kita baru mulai Allahu Akbar, tiba-tiba qomat dikumandangkan, batalkan sholat sunnah kita. Meskipun 12 rakaat jaminannya surga. Bagaimana caranya Ustadz? Dikodok. Kapan Ustadz? Setelah zuhur. Setelah apa? Kalau kita ngerti ilmunya, kita nggak akan mungkin bertengkar. Di Delatinos, mungkin Bapak pernah dengar komplek BSD Delatinos, itu seberang jalan ada Masjid Al-Muhajirin. Jamaah sudah kumpul setelah azan, nunggu qomat. Tiba-tiba ini pengurus belum qomat juga. Kata jamaah, Pak, qomat. Pengurus begini nih, Pak sebentar Pak, ada yang lagi sholat sunnah. Sholat sunnah selesai, keluar dari tempat wudhu, ngapain lagi? Sholat sunnah lagi. Kata jamaah, Pak, qomat. Tuh pengurus ke belakang lagi, sebentar, masih ada lagi sholat sunnah. Berapa kali itu? 2. Sholat sunnah yang kedua selesai, keluar dari tempat wudhu.
Ngapain lagi? Sholat sunnah lagi. Kata jamaah, Pak, komat. Nengok lagi, nanggung. Tuh, yang benar itu gimana? Jamaah nyesuaikan waktu komat. Jangan komat disesuaikan waktu jamaah. Sebagai pengurus masjid, pengurus musola harus tegas. Komat, Allahu Akbar. Kalau seandainya dia ngerti ilmunya, dia baru mulai, dia apain? Batalin. Sedangkan jamaah sholat zuhur, setelah sholat ada kepentingan dunia. Nyambung nggak maksud saya ini? Iya, ada kepentingan dunia. Kalau begitu apa? Ibadah pakai? Saya pernah lupa diprotes sama jamaah. Saya kan suka minum white coffee. Apa? Mungkin next time saya diberikan minum white coffee. Ya. Mungkin. Ya, Bu Dida harus diingetin saya ini. Udah sebentar. Saya bercanda ini. Udah, Bapak, Ibu sebentar, Bapak. White coffee itu kan kopi putih. Terbuat dari apanya? nya apa? Luwak itu apa? Musang. Saya diprotes sama jamaah. Ustadz, ini kan Ustadz minum kopi ini. Musang dipelihara di kebun. Makan biji kopi. Masuk ke perutnya. Keluar. Prok. Diolah di pabrik. Diminum sama Hashim. Kalau begitu Hashim minum nya siapa? Luwak. Kalau kita enggak, Pak, jamaah makin lama makin kritis. Ustadz pun harus makin banyak, bukan hanya ibadah aja, tapi apa? Baca. Ada saya temukan di Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Dunia mengatakan, setiap apa yang keluar dari binatang atau manusia memenuhi 2 syarat, hukumnya halal. Berapa Ibu Bapak? Berapa? 2. Kalau memenuhi 2, hukumnya halal. Apa yang pertama? Setiap apa yang keluar dari kita manusia atau binatang, apa yang dimakan sama yang keluar sama. Yang dimakan sama yang keluar. Musang makan biji, keluarnya biji. Sama nggak tuh? Halal nggak? Belum, kan ada 2 tadi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kan saya bilang tadi, kalau selama yang keluar berapa? 2. Hukumnya halal. Musang makan apa tadi? Keluarnya apa? Biji kopi juga. Halal nggak itu? Belum. Nah sekarang saya, Pak Andi, Pak Dian, Pak Doni makan oncom. Apa keluarnya? Bukan oncom. Bukan oncom kan? Nah, berarti si musang tinggal berapa syarat ini? 1. Diteliti sama Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya. Setiap apa yang dimakan keluarnya sama. Yang kedua apa? Setelah keluar ditanam, tiba-tiba numbuh, maka hukumnya halal. Dilihat, musang makan biji, keluarnya apa? Biji kopi. Itu biji yang keluar dari nya musang ditanam, tiba-tiba numbuh. Halal nggak tuh? Halal. Nah saya, Pak Andi, Pak Dian, Pak Doni makan oncom, tanam, tumbuh nggak? Nggak numbuh. Jadi kalau begitu bagaimana? Tuh kan, seorang ustadz juga harus apa? Bukan hanya ibadah aja, harus apa dulu? Berilmu. Harus baca-baca juga. Jadi kalau begitu, kalau ustadz minum white coffee, halal apa haram? Kode enggak kode lah. Udah jelas ya. Ya Allah. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kita mulai nih. Allah. Lanjut ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba komat, terusin nggak nih? Stop, batalin. Sedangkan kalau sudah dapat 1 rakaat, bangun dari sujud, Allahu Akbar. Rakaat berapa nih? 2. Tiba-tiba komat, Allahu Akbar, teruskan nggak? Ibadah pakai ilmu. Iza uqimatis shalah man adraka rakaatun faqad adraka shalah. Kata Rasulullah, kecuali kalian sudah dapat 1 rakaat. Diapain? Tapi bacaannya diperingan. Jangan udah dapat 1 rakaat baca surah Yasin. Nggak bisa, udah komat ya. Dia apa bacaan? Dia apain? Nggak bacaannya diringanin. Qul huwallahu inna aqoina. Jelas ya? Kalau walaupun apa nih? Apa jaminan tadi nih? Apa jaminannya? Surga. Tapi apa kalau begitu? Harus didasari pakai ilmu. Ya Ibu Bapak, ini jilid 2-nya sholat. Insya Allah ngamalkan ini. Belum lagi ngamalkan yang mana tadi nih? Maaf Pak Andi. Ini. Maka insya Allah ini semuanya lah yang mendatangkan apa? Cinta siapa?
Allah. Maka hamba yang mengerjakan ini semua, doanya diijabah. Segala hajat kebutuhannya Allah permudah. Adapun kalau seandainya belum diijabah saat ini, ditangguhkan, Allah memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan yang terbaik buat kita, insya Allah. Barangkali ini sebenarnya ini belum selesai. Maaf ya Allah, sobek ya, maaf ya. Ya ini, Ibu Bapak, ini belum selesai. Ini sebenarnya satu lagi di mana? Coba sebentar. Tadi apa nih? Sholat apa tadi? Sholat rawatib ya, sunnah. Coba sebentar Ibu, Bapak sebentar. Ini saya nggak selesai saat ini. Ada kelanjutannya. Ternyata mendatangkan cintanya Allah biar doa keinginan kita diijabah, bukan hanya sunnahnya. Saya tanya sekarang, sholat sunnah rawatib termasuk vertikal apa enggak? Kan ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Vertikal. Yang kedua horizontal. Bahasa Arabnya hablum. Hablum minallah, hablum minan nas. Hati-hati. Meskipun dia rajin sholat sunnah, tapi kesininya mutusin silaturahim. Jangan sampai ini. Ya, meskipun di sininya dia rajin sholat tahajud. Kenapa? Karena bahaya. Ada loh bapak ibu-ibu. Siapa nih? Siapa? Ibu-ibu. Sahabat nanya, ya Rasul, inna fulana takumul lail wa tasumun nahar. Ada loh ibu-ibu kata sahabat, malamnya rajin tahajud. Saya tanya, tahajud dapat tahajud? Hablum? Puasa sunnah? Hablum minallah. Walakin tuh lisannya bijironnya, tapi ini ibu juga kerjanya ngomongin orang. Bukan di sini. Ngomongin orang. Sekarang saya tanya, ngomongin orang itu masuk apa nih? Gibah. Apa nih? Hablum? Horizontal. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha ya finnar. Ibu itu enggak masuk surga. Dia penghuni neraka. Nauzubillah. Rajin tahajud, rajin puasa sunnah, belum tentu menjamin masuk. Kalau enggak berakhlak, mulia. Makanya ada kelanjutan. Dia harus hablum minallah, tapi jangan lupa dia harus ini. Ini saya ceritakan keutamaan sholat sunnah. Baru datengin cintanya Allah, ternyata ada lagi. Apa itu keutamaan sholat sunnah? Ada lagi yang membuat kita tambah semangat, insya Allah. Karena Nabi SAW yatahawwaluna bil mau'izah fi kulli ayam. Rasulullah enggak pernah memberikan tausiah terlalu lama. Masya Allah. Siapa nih? Rasulullah, hadis sahih. Karena Nabi SAW yatahawwaluna bil mau'izati fi kulli ayam. Rasul nggak pernah memberikan ceramah lama-lama. Kenapa? Karohatus sama, jamaahnya nanti akan bosan. Siapa nih ngomong lama-lama? Siapa? Rasul. Saya sebagai umat Rasul harus ikutin sunnah Rasulullah. Nggak mau terlalu lama. Ya, belajar harus apa? Sah. Ini hadis Bukhari Muslim loh Pak. Jangan Pak Doni semuanya. Ini hadis sahih ini. Ya, paham ya? Belajar harus apa? Sabar. Next, insya Allah entah kapan lanjutkan keutamaan sholat sunnah lagi. Ini baru hanya permulaan aja, muqaddimah. Tapi insya Allah dapat ilmu nggak nih? Ya, ibadah, ilmu yang terpenting di amalkan. Sekian dari saya mau langsung pamit ya, Ibu Bapak. Insya Allah ketemu di lain kesempatan lagi. Yuk kita baca doa kafaratul majlis bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rasulullah bersabda, barang siapa yang selesai mencari ilmu, membaca doa kafaratul majlis yang kita baca barusan, dosa-dosanya diampuni sebelum dia bangun dari tempat duduknya. Amin. Semoga dengan selesai pengajian membaca doa kafaratul majlis, dosa kita diampuni sama Allah semuanya. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Ya Allah, manfaatkan ilmu yang telah kami pelajari. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, berikanlah kami semangat ibadah sunnah. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan ibadah sunnah. Dan jadikanlah kami yang hadir saat ini dan seluruh keluarga kami sebagai hamba-hamba yang Engkau cintai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya ulangin. Jadi
biar cinta, biar Allah cintai. Sholatnya di awal waktu, berusaha berjamaah. Yang ketiga, mengajarkan sholat sunnah. Kalau Allah udah cinta, Jibril, para malaikat dan penghuni bumi jadi ikut cinta. Dan kalau Allah udah cinta, doa kita, harapan kita, segala keinginan kita akan diapakan. Bukan hanya itu, segala musibah kita, orang-orang yang berbuat jahat diapakan? Dijauhkan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum Bapak Ibu. Iya nggak apa-apa, kopi.